Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sinar kemuliaan-Mu terus memancar dalam setiap kehidupan kami. Ini kami ya Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Hanya Engkau yang kami pandang, hanya Engkau yang kami pandang. Engkau pengharapan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau. Engkau kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Raja segala raja. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan.
Biar segala yang bernafas meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ini kami anak-Mu Tuhan, ini kami hamba-Mu, ini kami Roh Kudus, bait-Mu Tuhan. Berkaryalah, berkaryalah dalam hidup kami. Hanya Kau yang kami andalkan. Engkau kekuatanku, Engkau pengharapanku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syara bara bara mana ya ramana maya na 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 mo. Haleluya, 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 haleluya. Syara baba na ya ramaya na mo. Haleluya. Sikara bara bara bara. Sikara bara bara bara. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kau mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ya, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau pagi hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena kita percaya kalau kita mendasari semuanya dengan Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sharing tentang
hal pengabulan doa, sesuatu hal yang biasa mungkin kita sudah lakukan tiap hari. Kita sudah berdoa, kita sudah bersaat teduh dan sebagainya. Tetapi seringkali saudara, saya yakin dan percaya terkadang kita ini merasa bahwa doa kita ini tidak dijawab oleh Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa Tuhan ini tidak peduli dengan hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa saat menjalani musim-musim yang cukup berat ini, kita malah merasa Tuhan ini meninggalkan kita. Kita merasa bahwa setiap doa yang kita naikkan, setiap doa yang kita ucapkan seolah-olah ini semuanya terhalang, saudara. Seolah-olah Tuhan gak menjawab. Seolah-olah Tuhan ini gak peduli dengan hidup kita. Bahkan situasi-situasi seperti ini acap kali sering dialami oleh anak-anak Tuhan. Saya pernah ngobrol dengan seorang ibu-ibu di salah satu pelayanan tempat saya diundang untuk melayani. Dia ngobrol dengan saya dan dia mengatakan, kenapa sih saat kita ini makin dekat sama Tuhan, saat kita ini makin berusaha melekat sama Tuhan, kenapa masalah itu semakin banyak? Kenapa seolah-olah badai hidup, seolah-olah gelombang hidup itu makin banyak? Saudara, seringkali akhirnya kita ini merasa Tuhan ini enggak mendengar doa kita. Seolah-olah bahwa Tuhan ini jauh. Seolah-olah kita merasa ada yang salah dari doa kita. Saudara percaya atau tidak, apapun yang kita alami, kita menghadapi masalah. Itu selama kita masih hidup, kita akan tetap menghadapi yang namanya masalah. Selama saudara masih bernafas, selama saudara masih hidup, saudara akan menghadapi masalah. Bahkan masalah yang satu belum selesai, engkau sudah diantri oleh masalah-masalah di belakang saudara. Yang namanya masalah, selama engkau masih bernafas, engkau akan menghadapi yang namanya masalah dan pencobaan. Jadi saudara, apapun selama kita masih hidup, jangan pernah takut, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa saat kita menghadapi masalah. Banyak masalah, baik itu di keluarga saudara, baik di pekerjaan saudara, baik di yang masih studi di sekolah, semua kita akan menghadapi masalah. Tapi satu yang perlu kita ingat bahwa Tuhan ini sanggup memberikan terobosan-terobosan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang luar biasa buat kita. Fokus terhadap Tuhan, jangan fokus terhadap masalah. Kalau kita fokus terhadap masalah, kita akan lebih lagi tenggelam. Seperti saat Petrus berjalan di atas air, saat dia fokus kepada angin, saat dia fokus kepada gelombang, dia mulai tenggelam. Fokus sama Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kita pasti menghadapi masalah, baik itu berat, baik itu ringan, kita pasti menghadapi masalah. Kita butuh yang namanya kekuatan dari doa, kita butuh jawaban-jawaban doa, jawaban yang daripada Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita belajar dari Matius 7 ayat 7 sampai ke 12. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau saudara membaca dengan Alkitab fisik ya, Alkitab buku, maka saudara akan tahu bahwa ini tentang hal pengabulan doa. Saya sangat berharap di tahun 2026 doa saudara dan saya semua dijawab oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tapi sebetulnya kalau kita baca di atas, kita menyimpulkan bahwa Tuhan ini merupakan pribadi yang sebetulnya itu pingin sekali untuk menjawab doa-doa kita. Karena dituliskan, mintalah, cari, dan ketok. Dan bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, jika engkau mengetok, ketoklah dengan benar.
maka pintu itu akan dibukakan untuk kita. Dari ini kita pelajari bahwa pintu dari setiap jawaban-jawaban doa, pintu dari setiap masalah-masalah kita ini ada di tangan Tuhan. Saudara, mari kita belajar hari-hari ini, pagi-pagi ini, kita belajar untuk berdoa dan minta jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita melihat banyak pintu-pintu yang tertutup. Mungkin kita melihat jalan-jalan yang buntu dalam hidup kita. Mungkin jalan di depan kita buntu. Mungkin pintu kita tertutup. Saudara, mungkin kau mengatakan, Pak, aku berjalan ke depan rasanya sudah menghadap tembok. Mungkin kita ke kanan dan ke kiri rasanya seperti buntu. Bahkan untuk mundur pun kami tidak bisa, Pak. Tetapi satu hal, saudara. Engkau masih punya satu jalan, yaitu ke atas. Berdoa sama Tuhan. Hebatnya, Tuhan ini tidak hanya berjanji untuk menjawab doa kita. Tetapi Tuhan menyediakan langkah-langkah untuk bagaimana kita mendapatkannya. Di Matius 7 ayat 7 dikatakan apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini Tuhan cukup jelas untuk petunjuk-petunjuknya buat kita. Mintalah, carilah dan ketoklah. Tetapi sebetulnya minta yang seperti apa? Mencari yang seperti apa dan mengetok yang seperti apa? Mari pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Bahwa 3 prinsip dari doa yang Tuhan inginkan. Yaitu yang pertama seperti yang dikatakan, mintalah. Kita ini mesti minta sama Tuhan di Matius 7 ayat yang ke-7. Saudara, manusia itu paling gampang adalah meminta. Kita nggak perlu diajari. Kita ini sudah terbiasa untuk meminta. Baik itu ke orang tua kita. Mungkin kepada Tuhan. Tuhan, aku minta Engkau berkati aku. Aku minta pulihkan hidupku, seperti itu ya saudara. Paling gampang memang minta. Tetapi yang susah adalah memberi, saudara. Di Matius 7 ayat 9 sampai ke 10 dikatakan apa? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Pagi ini kita belajar. Kenapa di Matius 7 ayat 9 sampai 10 Tuhan mengisahkan dengan roti dan ikan. Bukan dengan mungkin sate ayam atau mungkin dengan makanan yang lainnya. Saudara, kita kalau mau kembali kepada sejarah Alkitab pada masa itu, kebutuhan pokok manusia adalah ikan dan roti. Saya akan tunjukkan pada saat Yesus mengajar 5.000 orang juga, Tuhan memberi makan mereka dengan apa? Bukan dengan nasi kuning, bukan juga dengan nasi pecel, saudara. Tetapi Yesus memberi mereka makan dengan roti dan ikan. Di sini menunjukkan bahwa roti dan ikan yang ingin Tuhan tunjukkan adalah satu kebutuhan pokok. Satu kebutuhan. Bukan sebuah keinginan. Di sini Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Saudara, kalau engkau mintalah kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Kalau engkau meminta keinginanmu, itu melebihi dari kebutuhanmu. Dan pada saat engkau meminta keinginanmu dan engkau diberkati, dan engkau tidak siap, yang kita khawatirkan adalah maka kita malah jatuh di dalam dosa. Apakah itu dosa kesombongan, apakah dosa apapun itu. Saudara, minta apa yang kita butuhkan. Mungkin untuk SPP anak kita, uang kuliah anak kita, pemulihan kesehatan kita. Hari-hari ini banyak orang itu minta bukan untuk hidupnya, tetapi melainkan untuk lifestyle-nya atau gaya hidup. Akhirnya banyak orang jatuh pada masalah. Ya, banyaknya cicilan. Ekonomi semakin goyang. Karena apa? Karena banyak orang itu yang diutamakan lifestyle, bukan kebutuhan hidupnya. Gengsi nomor 1, bukan kebutuhan hidupnya. Saudara, di kondisi yang ekonomi seperti ini, alangkah baiknya kita tidak mengutamakan gaya hidup yang berlebihan.
Oleh karena itu di Filipi 4 ayat 19 dikatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan segala keinginanmu, tetapi keperluanmu. Saudara, terkadang kalau kita pun belum siap seperti yang saya katakan, kita malah jatuh dalam dosa. Pagi hari ini kita siapkan untuk menerima berkat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Supaya kita pun tidak jatuh di dalam dosa. Dan yang prinsip yang kedua saya catat di sini adalah carilah. Di sini ditegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tuhan ingin mengajarkan sama kita, kalau kita beriman, kita juga harus berusaha. Kita harus lakukan yang terbaik. Kita jangan malas-malasan. Saudara, ya kita boleh mencari, kita berdoa, kita beriman, tetapi tidak cukup di situ. Saudara juga harus lakukan yang terbaik. Kalau engkau bekerja, bekerja yang terbaik. Lakukan terbaik yang saudara bisa. Dan kita mencari yang kedua ada di Matius 7 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, pagi hari ini kita belajar. Kalau kita mau carilah kepada yang empunya kehidupanmu. Yaitu Tuhan Yesus kita, Bapa kita, saudara. Jangan mencari di tempat lain. Jangan mencari di tempat orang pinter atau dukun. Perhatikan itu, saudara. Dan satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Saudara, berharaplah kepada Bapamu di sorga. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Jangan kau mencari dan berharap kepada manusia. Engkau mencari kepada relasimu. Sometimes engkau mencari kepada backingmu. Sehebat apapun, sekuat apapun relasimu. Selama engkau mengandalkan manusia, engkau pasti kecewa. Dan yang ketiga, ketoklah. Saudara, apa yang dimaksud dengan ketoklah? Ini yang ingin saya tanyakan. Apanya yang diketok, saudara? Kita ketok hatinya Tuhan. Apa yang bisa gerakin hatinya Tuhan? Saudara, yang bisa gerakin hatinya Tuhan adalah ketaatan kita. Pagi ini kita belajar mengetok hati Tuhan dengan ketaatan kita. Kita belajar taat dengan apa yang Tuhan mau. Kita belajar untuk mengerti, untuk mendengar isi hati Tuhan. Dengan cara bagaimana? Baca firman. Ambil waktu saat teduh dengan Tuhan. Pada saat ibadah jangan sampai tidur. Dengarkan firman Tuhan. Supaya kita ini bisa ngerti. Kita bisa taat isi hati Tuhan. Pagi hari ini kita belajar minta sama Tuhan. Sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Bukan untuk lifestyle kita. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, carilah pada sumbernya, yaitu kepada Allah kita, bukan kepada yang lain. Jangan andalkan manusia. Dan yang ketiga, ketok hati Tuhan dengan ketaatan kita. Saudara, kalau hari-hari ini kita tidak mengandalkan Tuhan, dengan situasi yang begitu carut marut. Sekarang orang beredar kata untuk perang dunia ketiga dan sebagainya. Saudara, melekat sama Tuhan. Berdoa yang benar kepada Tuhan. Saya tidak akan berpanjang sharing firman Tuhan ini. Kiranya sharing yang sederhana ini bisa menguatkan saudara dan saya juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar bagaimana kami bisa berdoa yang benar, Tuhan. Ajari kami untuk bisa, Tuhan, untuk meminta apa yang menjadi kebutuhan kami.
bisa mencari hanya kepadamu saja ya Tuhan. Dan ajari kami untuk bisa mengetok isi hatimu dengan ketaatan kami. Dan semua Tuhan apa yang menjadi doa-doa kami, Tuhan yang memberi jawaban. Bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan yang lain. Tetapi kami belajar bagi hari ini. Mengandalkan Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan pada hari ini Engkau buat berhasil. Dan damai sejahtera-Mu membanjiri hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.